Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta seluruh hadirin undangan yang sama kami muliakan. Selamat datang di acara silaturahmi dan kunjungan kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kabupaten Konawe Selatan dimulai. Diawali dengan sambutan selamat datang Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Surunurin Dangga, kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, saya hormati Bapak Dr. Haji Rahmat Robert, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih Sajarangku, terima kasih Pak Gubernur. Senior kita Pak Gubernur APN, jadi banyak ahlinya di sini, serta tokoh-tokoh masyarakat, komunikasi pimpinan daerah, pimpinan OPD yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Kita didatangi oleh Wakil Ketua DPR RI di tempat kita. Untuk itu atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat datang, selamat berkunjung daerah kami ini. Sebagai gambaran sedikit, Konawe Selatan ini seluas Pulau Bali, Pak. Penduduk 320.000, 90% petani nelayan. Jadi informasi kepada Pak Wakil Ketua DPR bahwa di sini produk-produk pertanian sudah berjalan dari perkebunan, peternakan, termasuk sayur mayur, ada semua sebagai pensuplai Kota Kendari. Jadi semua hasil-hasil dari Konawe Selatan ini mensuplai Kota Kendari. Jadi alhamdulillah ketahanan pangan di sini ya, aman. Kami hanya butuh program-program untuk peningkatan produksi pertanian. Saya biasa sampaikan Bulog, kita ini tidak perlu bagi beras sebenarnya, karena masyarakat juga memproduksi sendiri. Ini sebagai gambaran Konawe Selatan, daerah agraris. Lagi terima kasih Bapak sudah hari kedua berkunjung. Dulu waktu kampanye satu-satunya dari pusat yang hadiri beliau itu. Jadi saya bisa berdiri di sini karena usungan beliau itu. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan dalam perjalanan Bapak dapat mendapatkan keselamatan dan diridhoi di Konawe Selatan ini tanpa suatu apapun. Dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam penerimaan kami banyak yang kurang berkenan ini. Namun itulah daerah ini tanggal 2 Mei nanti baru 20 tahun mekar dari Konawe, pemekaran. Daerahnya luas. Nah, di sini Indonesia ini Pak, semua. Biar orang Gorontalo ada juga Pak. Ayo Pak. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak di bersama Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Ada titipan masyarakat Pak Gubernur, jalan provinsi Pak. Para ulama titipannya sampaikan. Ya. Jadi kita kan namanya anak, kita manja-manja sama orang tua.
Tentunya kondisi di Konawe Selatan ini aman-aman saja Pak. Walaupun di sini Indonesia ini berbagai etnis, alhamdulillah ini hadir forum komunikasi KUB beragama ini lengkap semua dari berbagai suku. Jadi kalau ada gesekan masyarakat mereka yang turun Pak, baru kita. Kalau nggak bisa baru kita. Tapi insya Allah selama ini mereka bisa selesaikan. Saya kira ini sekali lagi terima kasih. Saya tidak panjang lebar Pak karena saya tahu Bapak jam 4 harus terbang. Terima kasih. Harapan saya mudah-mudahan diingat-ingat saja Konawe Selatan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Bapak Dr. Haji Rahmat Gobel. Kami silakan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Halim Aziz SH, Bupati Konawe Selatan Bapak Sulaimuddin, Sekda Konawe Selatan Ibu Siti Hadijah, para tokoh Pinda, tokoh masyarakat dan agama, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang berbahagia ini saya berkesempatan untuk bisa berkunjung kembali ke Sulawesi Tenggara dan khusus ke Konawe Selatan. Pertama dalam rangka tugas partai, peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Partai Nasdem di Konawe Selatan. Yang kedua, tentunya kunjungan saya kemarin ini untuk menengok saya punya abang, Kakak Sulaimuddin ini, apa yang telah dikerjakan sejak dia terpilih menjadi bupati. Tadi dia bilang katanya karena saya datang waktu itu mendukung beliau, memberikan dukungan, maka setelah terpilih tentu saya harus melihat apa saja yang sudah dikerjakan oleh beliau dalam membangun Konawe Selatan ini sendiri. Dalam perjalanan saya dibrief oleh Bapak Gubernur bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Konawe Selatan ini termasuk daerah yang sangat luas, bahkan luasnya seperti Pulau Bali. Tidak heran pertanian di sini, peternakan, perkebunan dan kelautan sangat maju dan tumbuh, bahkan ada kemandirian sebagai kabupaten yang mempunyai kemandirian dalam masalah memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masalah pangan. Bicara soal pangan, ini adalah isu yang sangat penting, apalagi setelah kita setelah kita menghadapi 2 tahun masa COVID yang sangat melelahkan dan sangat mengesalkan kita semuanya. Pada waktu itu, alhamdulillah karena kita negara pertanian, kita mampu mengatasi itu, salah satu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bayangkan kalau kita tidak bisa memanfaatkan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ini terhadap lahan, tanah dan lain sebagainya, mungkin kita akan menjadi negara yang paling sulit, termasuk paling sulit di dunia ini. Karena seluruh masyarakat dan para petani-petani pejuang yang ada di Konawe Selatan ini mampu bisa menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat Konawe Selatan khususnya dan Sulawesi Tenggara. Ini saya ingin berikan apresiasi
kepada Bupati Konawe Selatan dan seluruh jajarannya, Forkopimda, dan seluruh masyarakat dan para petaninya. Kenapa saya katakan demikian? Tentu saya berharap bahwa apa yang sudah terjadi, yang sudah dihasilkan selama ini, tidaklah kita terlena atau kita cukup berpuas diri. Masih ada peluang besar yang harus bisa diisi dari Konawe Selatan. Jadi hasil Konawe Selatan, tadi Pak Bupati bilang sudah bisa mengisi kebutuhan Sulawesi Kendari, tetapi jangan sampai di situ saja. Sekarang salah satu peluang yang ada adalah kita tahu pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi sedang membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ini satu peluang yang besar. Akan banyak sekali perpindahan dan penduduk yang akan perlu membutuhkan pangan dari Sulawesi khususnya, dan mungkin bisa diisi dari Konawe Selatan. Ini adalah peluang besar. Jadi harapan saya adalah kepada seluruh jajaran, kepada pemerintahan, bagaimana bisa berupaya meningkatkan produktivitas pangan dari Konawe Selatan ini sendiri. Jadi jangan cuma Sulawesi Tenggara, tetapi juga bisa memenuhi IKN. Tapi bukan hanya IKN saja, kota baru, ibu kota negara baru, tapi bagaimana bisa mengisi pasar dunia. Ini adalah challenge kedua atau ketiga yang harus kita temui bersama-sama. Setelah COVID, selama 2 tahun, ada perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina ini pun membuat persoalan baru, menambah persoalan. Bukan persoalan baru, menambah persoalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang, pertanian kita yang namanya pupuk, ini banyak bahan bakunya dari Eropa Timur, dari Belarus maupun dari Rusia. Saya sudah mengunjungi negara itu untuk memastikan akan kebutuhan bahan baku untuk untuk pupuk kita sendiri. Indonesia pun mengalami persoalan karena kebutuhan kemarin kita fokus kepada penanganan COVID, sehingga banyak biaya anggaran fokus kepada penanganan tersebut, sehingga kebutuhan untuk pupuk subsidi ini ada dampak kepada pemenuhan kepada pupuk subsidi itu sendiri. Persoalan baru muncul. Kalaupun ada pupuk subsidi, pemerintah tidak bisa memberikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena bahan bakunya untuk membuat pupuk pun berkurang. Ditambah, kalaupun ada, harganya semakin mahal. Jadi kalau tadi bisa disiapkan 10.000, sekarang tinggal mungkin 5.000. Nah, disinilah kita harus bisa bagaimana peluang dan kesempatan ini kita bisa membangun satu kemandirian di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Kita harus bangun kemandirian. Saya sendiri sekarang, karena tren global, kebutuhan pasar dunia akan makanan-makanan organik, ya, makanan kebutuhan pangan organik. Sekarang saya pun mendorong melalui parlemen DPR untuk menggiatkan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik, dan sudah saya tanya, bahkan harganya lebih baik, lebih murah daripada pupuk yang pupuk kimia biasa. Saya melakukan, sebelum saya mensosialisasikan kepada semua, saya melakukan pilot project di daerah Dapil saya sendiri. Alhamdulillah, yang tadinya 1 ton hanya 1 hektar 45 ton, itu bisa mencapai 9 sampai 10 ton, 2 kali lipat. Karena itulah makanya saya sangat aktif sekarang ikut mendorong pertanian itu sendiri, penggunaan pupuk organik dan non subsidi juga, dengan harga pupuk yang lebih baik dan hasil produksinya lebih besar. Ini bukan persoalan gampang, persoalan yang cukup sulit. Meyakinkan petani, meyakinkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan penggunaan pupuk subsidi, apalagi yang pupuk kimia. Tapi kalau lihat tren seperti demikian, kita harus bisa mandiri, harus bisa merubah cara kita untuk bertani.
Andai kan kita bisa merubah, mungkin pangan dunia akan kebutuhan produk-produk yang organik mungkin bisa diisi oleh pasar Indonesia. Kita banyak sekali kebutuhan yang kita miliki, tapi kita tidak bisa mengisi pasar. Jangankan pasar dunia, pasar Indonesia pun kita masih kurang. Kadang-kadang kita masih juga impor beras, padahal beras sudah cukup. Itu satu. Yang kedua, saya kasih gambaran saja akan kebutuhan pasar dunia terhadap produk-produk herbal. Produk herbal dunia itu pasarnya itu hampir 1.000 triliun rupiah. Indonesia hanya bisa mengisi 1% daripada 1.000 triliun rupiah. Artinya hanya 10 triliun rupiah. Padahal negara-negara dulu, Belanda, Portugis datang ke sini hanya mencari bahan rempah-rempah untuk kebutuhan pasar mereka, bukan mencari tambang dan lain sebagainya. Tapi sekarang, kenapa kita tidak bisa mengisi pasar dunia untuk produk herbal? Karena kita kurang fokus mengembangkan hasil pertanian yang kita miliki ini sendiri. Kita banyak menyia-nyiakan apa yang kita miliki sekarang ini. Kita punya jahe, kita punya temulawak. Mungkin kalau ditanam di sini, jahenya mungkin lebih bagus daripada di Jawa atau di daerah lain. Temulawak juga demikian. Banyak sekali yang bisa. Tanah masing-masing daerah itu punya kekhususan, punya khas yang saya kira bisa menghasilkan satu tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi produk kita, produk unggulan kita. Juga termasuk cengkeh. Di sini cengkeh ada juga, Pak ya? Ada kan? Pala. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sengaja khusus bicara soal pertanian ini karena bicara pertanian ini ada bicara soal pangan. Setelah krisis dari COVID yang kita hadapi, ada lagi masalah perang Rusia Ukraina. Ini akan dampaknya kepada krisis bukan ekonomi dan krisis pangan dunia. Ingat, krisis pangan dunia. Mungkin Konawe Selatan sudah selesai, sudah mampu dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, tapi sangatlah kurang elok kalau tidak bisa lebih baik lagi sehingga bisa memberikan kontribusi kepada daerah-daerah lain yang mungkin membutuhkannya. Ini harapan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua dan kepada Pak Bupati. Saya nanti akan koordinasi lagi dengan Pak Gubernur. Saya akan tanya mungkin atau Pak Bupati, bagaimana potret pertanian di sini. Kalau Bapak ke Jakarta saya dijelaskan apa yang diperlukan oleh para petani-petani di sini untuk meningkatkan produktivitas. Ya Pak Gubernur. Jadi saya bukan cuma cerita begitu aja, tapi saya harus bertanggung jawab apa yang saya bicara. Jadi saya harus bicara Pak Bupati, butuh apa ya Bupati di sini? Apa yang kurang? Ya karena ini kita harus segera harus berbuat sesuatu. Dan juga para petani-petani muda kita harus bisa lebih baik lagi hasilnya. Supaya apa? Supaya ini tanah leluhur kita ini harus kita jaga, harus kita jadikan. Karena ini semua anugerah Allah kepada kita semuanya yang harus kita maksimalkan. Itu pesan saya kepada bapak dan ibu-ibu. Yang kemudian karena kita tahun ini kita akan memasuki sudah masuk tahun politik dan kita akan masuk masa pemilu, dan juga kepada para ulama, para tokoh masyarakat dan kepada semuanya tentu saya berharap marilah kita jaga suasana yang kondusif. Kita jaga silaturahmi kita. Ilmu silaturahmi, ajaran silaturahmi kita. Hablum minallah dan hablum minannas. Ini harus kita coba jabarkan. Apa yang ada sama kita ini sudah sangat baik dan sangat baik. Ya, jadi jangan sampai kita tahu-tahu ada masalah yang akhirnya orang sengaja ingin mengacau-ngacaukan, ya melalui fitnah dan lain sebagainya. Tolong kita harus jaga suasana dengan kondusif dengan baik. Karena apapun ini adalah negara kita dan kita harus jadikan sebagai suatu pesta demokrasi yang baik, yang sangat bisa kita banggakan dan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita semuanya.
Demikian yang ingin saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan saya akan datang kembali dengan bertemu dengan Pak Bupati dan ibu-ibu bapak-bapak untuk bisa melihat sukses story apa lagi yang dihasilkan oleh bupati kita, yang bisa menjadi kebanggaan kita dan bisa jadi contoh keteladanan bagi daerah-daerah lainnya. Demikian, dan akhirnya Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjalankan ibadah puasa. Dan marilah dalam ibadah bulan suci Ramadan ini kita bangun, kita manfaatkan untuk mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, dan mensyukuri diri kita dari apa yang dianugerahkan yang oleh Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat. Ya, baik Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya acara istirahat, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara silaturahmi dan kunjungan kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kabupaten Konawe Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya, dan selanjutnya mohon izin kita sempat